Pemirsa, penyanyi Reza Artamevia resmi mengajukan permohonan rehabilitasi kepada penyidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Reza yang ditangkap di sebuah resto di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, didapati menggunakan narkoba jenis sabu sejak 4 bulan belakangan. Itu sebabnya ibu 2 anak ini kini menjalani masa tahanan di Polda untuk penyelidikan lebih lanjut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kompol Yusri Yunus, membenarkan soal surat permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh pihak Reza Artamevia. Bahkan saat ini Reza telah menjalani masa rehabilitasi di kawasan Pasar Jumat, Jakarta Selatan. Pengajuan untuk rehabilitasi kemudian dilakukan gelar perkara, sudah dilakukan. Kemudian pagi dilakukan asesmen, kemudian rekomendasi dari BNP bahwa yang bersangkutan memang direhabilitasi. Siang tadi RA sudah langsung dirujuk ke rumah sakit rehabilitasi yang ada di Pasar Jumat, di Selapa Pasar Jumat. Siang tadi sudah berangkat. Dan sekarang yang bersangkutan sementara dirawat sementara di rehabilitasi, rumah sakit rehabilitasi yang ada di Selapa Bogor. Saat ini Reza Artamevia memang telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Itu sebabnya kepolisian menjelaskan, meski Reza dirujuk untuk rehabilitasi, kasus yang tengah bergulir tetap akan diproses. Tapi kasus tetap berjalan, proses hukum tetap berjalan. Sementara itu, IGD Astina alias Jerings SID terdakwa kasus pidana Undang-Undang ITE konsisten. Ia hadir bersama dengan 9 kuasa hukumnya dalam sidang perdana yang digelar secara telekonferensi di Pengadilan Negeri Denpasar Kamis siang kemarin. Namun tak lama berselang, ketika sidang berlangsung, Jerings bersama kuasa hukumnya melakukan walkout. Alasannya, pengajuan Jerings untuk sidang tatap muka ditolak. Oh enggak, kita tunggu di sini. Kita tunggu di sini. Kita nggak masuk karena itu kan sama saya. Kalau memang dalam kita di sini. Berdiri pun tidak masalah di sini. Iya. Siap. Jerings tetap menunjukkan perlawanan terkait kasus ujaran kebencian pada ID. Padahal sejak ditahan, ia sempat memohon penangguhan penahanan. Namun karena permohonannya belum tercapai, ia tetap ditahan. Dan sekalipun Jerings melakukan aksi walkout, sidang tetap berjalan. Pada saat keluar ruangan, Jerings mengaku tak mendengar jika persidangan dilakukan secara online. Nggak dengar apa, putus-putus, terus saya merasa sedang tidak berbicara dengan manusia. Saya sedang merasa sedang berbicara sama layar monitor, bukan manusia. Siapa yang tahu itu asli manusia? Kan sekarang ada teknologi deepfake segala macam. Silakan di Google itu deepfake, namanya. Anda bisa menciptakan orang mirip siapa saja di layar monitor TV, dan manipulasi itu bisa terjadi. Dan saya live Instagram, ketika saya live Instagram sinyal saya sering dihack. Ketika saya bicara isu yang saya rasa penting, tiba-tiba suara saya hilang. Kembali ke tempat sidang, ya. Tolong kembali ke tempat sidang. Nggak bisa dong, nggak bisa. Karena ibu bukan aparatur sidang. Ibu bukan aparatur sidang. Ada kewenangan untuk itu. Iya, memerintahkan kamu. Salah sama Joko Chandra. Bawa kamu Sama. Aksi Jerings dan kuasa hukumnya melakukan walkout dianggap sebagai pelanggaran terkait situasi pandemi COVID-19. Berdasarkan laporan terakhir, Pulau Bali merupakan kota tertinggi ditemukannya kasus COVID-19. Sehingga wajar jika sidang virtual dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Itu sebabnya kuasa hukum Jerings akan mengadu ke Mahkamah Agung dalam waktu dekat ini. Terdakwa juga menolak dan menyatakan walkout, dan kemudian kami dari kuasa hukum juga menyatakan walkout karena kami melihat bahwa majelis hakim yang mengadili perkara itu hanya bicara pada pokoknya saja
menetapkan online, padahal misalkan tadi ketika saya bantah bahwa sidang online katanya untuk mengutamakan kesehatan majelis hakim, peserta sidang, semuanya yang hadir, tapi faktanya kemudian untuk terdakwa yang tidak ditahan itu kan bisa sidang offline, sidang tatap muka. Nah, siapa yang bisa menjamin terdakwa yang tidak ditahan aman dari COVID? Kabar duka datang dari pelantun lagu Poco-Poco, Yopi Latul. Yopi diberitakan meninggal dunia pada Rabu akibat terinfeksi COVID-19. Menurut para sahabat, penyanyi kelahiran Ambon 7 September 1955 ini merupakan salah satu orang tanpa gejala atau OTG. Alhasil prosesi pemakaman pun dilakukan sesuai protokol kesehatan. Hanya saja keluarga melakukan pemakaman dengan cara kremasi. Bung Yopi jenazah dikremasi. Saya Prilatu Konsina, saya ingin mengucapkan bela sungkawa atas kepergiannya musisi kita tercinta asal Ambon, Bapak Yopi Latul yang sudah mengharumkan nama Ambon dengan lagu Poco-Poco. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan beliau diterima baik di sisi Tuhan. Amin. Semasa hidup, Yopi Latul merupakan sosok yang gemar mengenalkan musik asal tanah kelahirannya. Dan nama Yopi semakin terkenal setelah membuat rekaman kaset Ambon Jazz Rock. Dan lagu Poco-Poco kian mengakarkan namanya di belantika musik tanah air. Itu sebabnya kepergian Yopi menjadi duka bagi musisi Ambon, tak terkecuali penyanyi dan musisi tanah air lainnya. Aku ingin menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya sahabat kita, bung kita terkasih Yopi Latul yang telah meninggalkan kita hari ini. Semoga diberinya tempat yang terindah di sisinya, beristirahat dalam damai, dalam cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Estrada ingin mengucapkan bela sungkawa yang amat sangat teramat dalam salah satu legendaris kita, yaitu adalah almarhum Yopi Latul meninggal dunia. Yopi Latul terkenal dengan lagu Poco-Poco. Lagu Poco-Poco waktu saya SD, kenangannya itu adalah lagu untuk bisa untuk olahraga, senam, bisa untuk kumpul-kumpul sama keluarga. Pokoknya karya-karya beliau amat sangat legendaris bagi saya. Yopi Latul ini kebetulan masanya zaman saya memang ya. Jadi masa kemasannya beliau itu memang saya mengikuti mana. Jadi salah satu maestro musik Indonesia dan tentunya tahun ini banyak sekali kita kayak. Saya turut berduka cita yang mendalam atas kepergian Om Yopi Latul. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Sangat kehilangan, tapi juga sangat bersyukur dan sangat bangga karena Om Yopi Latul melahirkan karya-karya yang luar biasa sebagai salah satu panutan dari Indonesia Timur. Selamat jalan Om, semoga karya Om selalu ada di hati kita.